Masuk kita di pembahasan Syama'ilun Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sampai kemarin di tidurnya Rasulullah SAW, cara Rasulullah tidur dan cara para sahabat beristifadah dari tidurnya. Jadi pembahasan sirah nabawiyah atau segala hal tentang Nabi itu terbagi-bagi menjadi pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan sirah nabawiyah, yaitu pembahasan dengan sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa yang dilalui Nabi SAW. Kemudian pembahasan tentang ghazawat, peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Kemudian ada pembahasan berkenaan dengan Nabi sebagai sosok kenabian, yang mana menjadi tanda-tanda kenabian, alamatun nubuwah. Kemudian ada pembahasan dengan syama'il. Nah, syama'il tentang karakteristik fisik, sikap, gaya, gerak-gerik, lifestyle, cara jalan, cara makan, cara berdiri, cara duduk. Nah, ini dibahas di kitab Syama'il. Adapun kalau peristiwa di sirah nabawiyah, itu ulama membagi-bagi saking banyak pembahasan karena seluruh aspek kehidupan Nabi ada teladan. Detik demi detiknya, setiap nafas yang terhirup, setiap jari jemari yang gerak, tangan yang terayun, kaki yang melangkah, semuanya adalah hikmah. Begitulah hidup dan pergerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekarang masuk ke dalam bahasan babu maja'a fi ibadati Rasulullah, bab berkenaan dengan tata cara ibadah atau keteguhan Nabi SAW dalam beribadah. Beliau adalah teladan sekaligus imam, pemimpin bagi segala macam ibadah yang menjadi syariat bagi umatnya. Karena ibadah secara bahasa dia tunduk ibadah. Orang yang beribadah berarti dia menundukkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya, merendahkan diri. Oleh karenanya posisi paling yang dicintai Allah adalah posisi sujud. Karena itu adalah posisi penghinaan diri. Posisi paling hina seseorang adalah ketika kapan? Ketika sujud, ketika ngangkat tangan, minta. Nah, Allah senang. Sebaliknya, kalau kita tunjukkan perasaan minta kepada manusia, kita hina. Tapi kalau kita tunjukkan perasaan minta kepada Allah, Allah senang. Makanya kata Imam Syafi'i, Allah itu senang. Allah itu benci, intarakta su'alah, kalau kalian tidak minta kepadanya. Tapi kalau kebalikan, kalau manusia benci kalau diminta terus-terusan. Ya. Begitulah kata Imam Syafi'i. Makanya jangan kebalik, jangan pernah berharap walaupun satu harapan kepada manusia. Begitulah Nabi SAW menunjukkan bahwa ibadah hanya murni ditujukan kepada Allah, bukan kepada wali, bukan kepada manusia, bukan kepada selain daripada Allah. Dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW salat Rasulullah SAW hatta tafakhat qadamah, sampai bengkak kakinya. Bengkak itu kelihatan bengkaknya, bengkak merah. Faqila lahu atakallaf ya Rasulullah, atakallafu hada? Ya Rasulullah, engkau bercapek-capekan dengan salatmu. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosamu yang telah lalu dan telah diampuni dosamu yang akan datang. Di sini sahabat merujuk kepada ayat di dalam surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka, dan seterusnya. Dalam surat Al-Fath ayat kedua ini mengatakan bahwa liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbik, kami telah berikan kemenangan kepada engkau agar engkau diampuni dosanya yang telah lalu dan akan diampuni dosa yang telah akan datang. Siapa yang bisa menandingi ibadah orang yang sudah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang? Tapi ternyata orang yang diampuni ini justru tak berhenti-henti dalam beribadah. Mungkin kalau yang dijamin untuk diampuni tersebut adalah kita, mungkin kita absen ibadah. Tapi tidak dengan manusia paling mulia, Rasulullah SAW. Beliau tetap beribadah hatta tafattara rijalah, sampai kakinya bengkak. Siapa di antara kita yang pernah sholat kakinya bengkak? Saya sendiri belum pernah. Malu saya sebagai pengajar di sini belum pernah sholat sampai kaki bengkak. Malu. Gak pantas harusnya ngajar di sini sebenarnya. Tapi begitulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling alim, paling mulia, ahli ibadah, mau sholatnya sampai bengkak. Kemudian apa jawab beliau? Afala akunu 'abdan syakura? Tak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Mengapa di sini beliau memilih diksi 'abdan syakura? Hamba yang bersyukur, 'abdan syakura.
Maknanya kata para ulama, beliau adalah manusia yang paling baik ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau menghambakan diri, tidak ada yang sanggup menandingi kehambaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena gelar paling tinggi seseorang manusia bukan doktor LCMA PhD, bukan. Tapi adalah hamba. Hamba bagi Allah. Makanya kata Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-1, Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan rasulnya atau nabinya, tapi Allah mengatakan hambanya. Maknanya tingkatan seorang tertinggi di hadapan Allah adalah hamba. Semakin dia sempurna dalam pengubudiyahnya di hadapan Allah, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau, kalau beliau melakukan sholat, tidak ada yang mampu menandingi sholatnya. Kalau beliau puasa, tidak ada yang menandingi puasanya. Kalau beliau sholat, tidak ada yang menandingi khusyuknya. Kalau beliau sabar, tidak ada yang menandingi kesabarannya. Kalau beliau tawakal, tidak ada yang menandingi ketawakalannya. Kalau beliau bersyukur, tidak ada yang mampu menandingi kesyukurannya. Makanya beliau adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur. Abdan syakura. Syakur. Beliau pakai kata syakura lagi. Syakur itu maknanya melebihi syakir. Kalau syakir itu biasanya pada kata-kata untuk bersyukur pada hal-hal kenikmatan. Tapi kalau syakur, mendapatkan musibah bersyukur, mendapatkan kenikmatan bersyukur, itu syakur. Dan orang yang mendapatkan gelar syakur sedikit. Makanya Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali, minoritas sekali orang yang syakur itu. Tapi yang syakir mungkin banyak. Dapat bonus tahunan. 2 digit, 3 digit. Alhamdulillah, syakir. Diberi cobaan, insiden. Mengucapkan alhamdulillah gak kira-kira? Belum tentu. Padahal harusnya kejadian takdir tersebut juga diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Ya, meskipun kalau orang dengar, aneh, masa kena insiden alhamdulillah. Gitu. Tapi demikianlah setiap takdir-takdir, kerikil-kerikil yang melecetkan kaki, yang membuat kaki berdarah, itu pun harus disyukuri. Karena siapa yang mentakdirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah mampu bersyukur atas setiap takdir-takdir yang akan dilewati dan telah dilewatinya, berarti dia syakur gelarnya, bukan lagi syakir. Kemudian banyak hadis-hadis di sini mengatakan sahabat-sahabat tuh betul-betul memperhatikan cara beribadah Rasulullah SAW. Mereka sering nanya ke Aisyah, ya Aisyah, kaifa kana salatun Nabi SAW? Bagaimana cara salatnya Nabi? Maknanya apa? Mereka semangat dalam ittiba'. Mereka merujuk kepada dalil. Semangat melihat dalil. Dalilnya mana gitu kira-kira? Langsung merujuk kepada sahabat. Begitu pula. Sahabat nanya nih kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa kana salatun Nabi?" Gimana cara salatnya Nabi? Aisyah ngejelasin. Kalau Nabi salat malam itu 2 rakaat sampai 12 rakaat. Di sebagian hadis lain, kalau Nabi salat itu sampai 13 rakaat tambahin witir 1. Kalau Nabi salat sampai 9 rakaat dan seterusnya, beda-beda tuh redaksinya. Tapi yang jelas berarti menunjukkan bahwa beliau bervariasi dalam salat malamnya. Terkadang 8 rakaat salat tahajudnya ditambah witir 3, 11. Terkadang 12 rakaat ditambah witir 1 jadi 13 dan seterusnya, beda-beda. Dan ini merupakan pertanda bahwa beliau ibadahnya tidak sama seperti manusia biasa. Lalu bagaimana kita mengamalkan hadis ini? Oh, kalau gitu apakah kita harus salat dengan cara kaki sampai bengkak? Kata para ulama, salatlah sesuai dengan keadaan iman kita. Kalau iman kita mampu untuk salat demikian, salatlah. Kata Rasulullah, "Khudhu minal 'amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Ambillah amal, beramallah sesuai dengan kadar keimanan kalian, sesuai dengan kadar fisik kalian. Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendirilah yang bosan. Begitu kata Rasulullah SAW. Maknanya setiap orang memiliki kadar dan kualitas ibadah masing-masing berbeda. Ada orang mu'alaf, mungkin untuk sholat 5 waktu di masjid berat bagi dia. Tapi sebaliknya, ada orang sudah ngaji bertahun-tahun, rasanya sholat 12 sehari semalam seperti ringan, seperti 2 rakaat dia rasakan. Begitulah beda-beda keadaan setiap orang. Dan beramal sesuai dengan kadar usaha, kadar iman kita masing-masing. Dan Allah tentu akan memberikan pahala sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seterusnya dalam surat An-Najm. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Begitulah. Kemudian
Kata Rasulullah, wa ahbu salat ila Nabi SAW ma duwima alaihi wa in qallat. Sebaik-baik salat adalah yang didawamkan terus-menerus meski sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama alaiha. Nabi kalau sudah salat, kemudian beliau berkesinambung salatnya. Dan ada hadis yang menarik yang saya senangi. Jadi cara beliau mendidik para sahabatnya itu luar biasa. Jadi kalau beliau negor, itu negornya dengan cara memotivasi. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini suatu ketika sholat malam, terus jarang sholat malamnya tiba-tiba. Kemudian Rasulullah bilang, ni'mar rajulu Abdullah law kana shalla bil lail. Atau kama qala. Jika kata Rasulullah, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah kalau saja dia bangun malam. Dibilang depan orang itu. Sebaik-baik orang itu kamu kalau kamu bangun malam. Gitu kira-kira. Jadi caranya itu tidak judgement. Ente kenapa nggak sholat malam? Tapi itu hebat. Dengan diksi yang sangat indah. Nggak buat orang tersinggung. Tapi paham. Kalau Abdullah bin Umar ini paham beliau sedang ditegur oleh Nabi. Tapi diksinya begitu indah. Sehingga Abdullah bin Umar langsung tidak pernah dalam sebuah reaksi. Semenjak Rasulullah bilang begitu, aku tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai aku meninggal dunia. Begitulah cara menegur yang hebat. Kadang-kadang diksi penegur kita beda dengan diksi-diksi orang yang alim. Mereka memiliki kecerdasan dalam memiliki diksi-diksi tertentu. Ya, makanya perkataan Rasulullah itu mukjizat juga. Makanya jawami'ul kalimin Nabi, singkat, padat, ngena langsung ke hati, gitu ya. Nah, begitu pula Rasulullah senang dengan salat. Makanya dijadikan kepada Rasulullah, ju'ilat liya shalah qurratu aini, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan Allah menjadikan salat itu sebagai pelipur lara, penyejuk mata, penenang jiwa. Begitulah salat. Makanya wajar ketika beliau merasa himpitan hidup, apa yang beliau katakan? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk kita, segeralah salat. Ngajak salat. Healingnya apa? Healingnya salat. Healingnya bukan vacation holiday. Healingnya bukan buka aplikasi burung Traveloka. Healingnya ngapain? Salat. Begitulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sudah menikmati salatnya, dia menanti-nanti, menikmati setiap bacaannya, menikmati setiap gerakannya. Dan inilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Al-Aswad bin Yazid juga tabi'in. Tabi'in itu bergurunya kepada sahabat. Sahabat bergurunya kepada Rasulullah. Dan di antara sahabiat yang paling yang lumayan lama umurnya adalah siapa? Aisyah. Makanya Allah takdirkan lama panjang umurnya beginilah, supaya hadis-hadis bisa banyak teriwayatkan kepada tabi'in. Al-Aswad ibn Yazid nanya ini kepada Aisyah. Ya Aisyah itu orang paling faqih, wanita paling faqih di zaman tersebut. Ya. Nanya kepada Aisyah, kaifa kana salatun Nabi? Bagaimana Nabi salat malamnya? Kemudian kata Aisyah, kana yanamu awwalal laili tsumma yaqum. Nabi itu kalau tidur langsung cepat tidur. Pada Aisyah langsung tidur. Fa idza kana min as-sahri autar. Kalau sudah setengah malam, berarti kira-kira jam berapa? Jam 1-an. Bangun untuk salat. Ya. Tadi bangun setengah malam, kemudian autar. Kalau sudah sahar, kalau udah waktunya sepertiga terakhir malam, baru beliau salat witir. Summa ata firasyah, kemudian tidur lagi. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli. Kalau punya hajat, kalau berhasad kepada istrinya, maka beliau berhubungan dengan istrinya. Jadi kalau beliau itu kan punya istri 9 ketika itu. Ya, jadi ketika di Madinah istri 9. Nah itu jatah istri itu adalah malam. Kalau siang itu bebas kemana-mana. Ya, ini penting. Kalau orang mau poligami, maka harus tahu fikihnya. Jangan sampai orang semangat poligami, bercandanya bercanda poligami terus, tapi nggak pernah tahu fikihnya gimana. Ada pembagian qasam itu malam. Jadi kalau siang itu bebas mau ke istri mana aja. Tapi kalau malam harus di istri jatah giliran satu. Kalau yang satu 3 hari, maka yang lain 3 hari. Kalau satu 4 hari yang lain. Gitu. Itu dibagi-bagi demikian. Nah, kalau tinggal di istrinya malamnya, maka biasanya Nabi kalau berhasrat dengan istrinya, maka dilakukan di mana? Sebelum subuh, di sepertiga malam terakhir, selepas sholat witir. Habis sholat tahajud, sholat witir, kalau beliau ada hajat, beliau menggauli istrinya. Kemudian ngapain? Tidur lagi sebentar. Biasanya tidurnya begini. Biasanya tidur baru baringan sebentar. Tidak sampai tidak sampai terlelap pulas, ya. Meskipun demikian, beliau memang sempat terdengar, dengkurnya oleh Ibn Abbas. Tapi ketika ditanyakan, wahai Nabi, apakah engkau tidur? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yanamu ainan
wa la yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak. Dan seluruh nabi dan rasul hatinya terjaga. Artinya ketika tidur dijaga. Tidak betul-betul tertidur, matanya doang tidur, tapi hati sebenarnya terjaga. Gitu ya. Makanya beliau punya mukjizat yang ngapain? Yang mampu melihat orang yang di belakangnya. Makanya kalau beliau ngerapihin soft itu nggak berbalik badan tuh. Kenapa? Karena beliau bisa melihat orang di belakangnya. Kata Rasulullah, fa inni araku min wara'i dhahri. Maksudnya aku dapat melihat dari belakang punggungku, tapi ini khusus bagi beliau. Kalau kita imam, maka balik badan. Pastiin soft, rapi. Minimal yang depan. Gitu ya. Kemudian kalau sudah azan, dengar azan, fa idza samihal adzan wasab. Kalau dengar azan langsung segera. Wasab ini maksud loncat. Maksud loncat di sini bahasa katanya adalah segera langsung bergegas tanpa menunggu-nunggu. Fa in kana junuban afadha 'alaihi minal ma'. Kalau junub maka beliau mandi dulu. Kalau tidak tawaddaa wa kharaja ila shalah. Langsung segera salat. Ya. Beliau ketika mendengarkan salat itu, ketika mendengarkan azan, kata Aisyah itu seolah-olah tidak mengetahui, tidak mengenali siapa kita lagi. Kalau dengar azan, ka'annahu la ya'rifu minna ahadan. Gitu, kata Aisyah. Kalau sudah Allahu Akbar, seolah-olah nih lagi ngobrol, tiba-tiba nggak kenal siapa-siapa. Subhanallah. Ada di antara kita gitu. Sampai-sampai para salafus saleh lagi ketok palu, dengar Allahu Akbar, berhenti di sini. Nggak lanjutan lagi. Berhenti. Dengerin, simak azan. Nah, itulah perhatian kita kepada sholat. Harusnya demikian. Ya. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr, kata Rasulullah SAW, ahabbus salah ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Maknanya apa? Nabi-nabi terdahulu juga punya syariat salat. Tapi tata cara salatnya kita tidak mengetahui persis gimana. Apakah rukuknya sama seperti kita? Apakah sujudnya sama seperti kita? Yang jelas definisi syariatnya memang salat secara nama. Tapi hakikatnya kita tidak mengetahui. Karena itu syara'un man qablana dalam ushul fiqh, tidak dianggap syariat-syariat sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan sebaik-baik puasa juga adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Wa habbus siyami ilallahi siyamu Daud. Kalau tata cara salat Daud gimana caranya? Kana yaqumu nisfal lail, kana yanamu nisfal lail. Jadi tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, kemudian bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi berapa? 1/6 malam. Jadi kalau kita konversikan berarti tidur 3/6 malam. 3/6 malam. Karena kan setengah, 3/6 kan setengah. Kemudian bangun untuk sholat berapa? 2/6. 2/6. Tidur lagi 1/6. Kalau itu kalau dibagi dengan KPK 6. Nah berarti beliau sallallahu alaihi wasallam kalau malam itu dari maghrib. Nah setengah dari maghrib itu jam berapa? Maghrib misalkan jam 18. Setengahnya berarti jam 12 atau setengah 1 lah. Nah setengah 1 tersebut beliau bangun sampai kurang lebih jam setengah 3. Baru setengah 3 tidur lagi. Nah, itu pola hidup Rasulullah. Jadi beliau tidur 2 kali dalam semalam. Ba'da isya sekaligus ba'da tahajud. Ternyata menurut medis tidur paling efektif adalah dengan demikian. Nggak langsung berat, tapi memang dilakukan di awal malam. Karena kadar minimal tidur menurut kedokteran adalah 6 jam. Dan betul. Rasulullah itu tidurnya 6 sampai 7 jam. Karena beliau juga qailulah. Di siang hari beliau tidur. Meskipun tidurnya tidak sampai deep sleep, tapi light sleep. Ada ya, kalau menurut medis itu tidur itu pun ada tingkatannya. Kalau deep sleep itu sampai ngorok biasanya. Tapi kalau light sleep itu tidur ayam mungkin sifatnya, ya, tidur ayam. Kemudian dari hadis yang lainnya juga. Nah, ini hadis yang paling saya senangi, ya. Ibnu Abbas. Sebenarnya udah kami jelasin kemarin, tapi enggak diulang lagi. Ibnu Abbas ini ponakannya Nabi kan? Bukan ponakan, sepupunya Nabi. Nah, dia punya bibinya ini nikah sama Rasulullah SAW. Ini karena tapi bukan mahram ya, tetap bukan mahram, boleh dinikahin. Maimunah. Kemudian dia punya tantenya nikah sama Nabi. Kalau kita jadi Ibnu Abbas ngapain ya? Kita nginep lah di rumah Rasulullah, di rumah bibi kita kan. Ngapain? Ya nyari ilmu gitu kan. Nah, Rasulullah paham. Coba deh kalau kita jadi Nabi gimana kira-kira tuh? Ini ada bocil tidur di sebelah kita kan, kamar Nabi kan cuma 1 petak. Setiap kamar istri Nabi itu cuma 1 petak. Bayangin. Nabi, ini Maimunah, ini Ibnu Abbas. Dan itu tidur satu bantal. Apakah dijelasin di hadis ini? Jadi Ibnu Abbas tidur di pojokan bantal. Ya.
Kenapa Ibnu Abbas pengen tidur dekat Nabi? Supaya kalau Nabi bangun, Ibnu Abbas ikut bangun juga. Karena kerasa kan kalau ada bantal gerak kan kerasa. Gitu. Nah, kemudian ini pertanda bahwa tawadunya beliau. Beliau meskipun pemimpin negara, tapi mau tidur bertiga dengan satu bantal. Luar biasa. Ya. Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith ini termasuk istri beliau yang paling beliau terakhir nikahi. Ya. Karena beliau menikahi Maimunah itu di tahun 7 Hijriah. Nah, Ibnu Abbas ketika merasakan bahwa Nabi bangun nih, oh Nabi bangun. Maka Ibnu Abbas langsung wudu juga bangun. Nabi wudunya pakai air yang di air di yang digantung, air digantung dan itu berasal dari kulit. Ya. Dan itu biasanya kalau air yang digantung itu dingin. Maknanya kata para ulama, kalau kita wudu subuh lebih utama pakai air dingin. Supaya apa? Supaya ngantuknya hilang. Nah, kita kan ada heat water tuh kan. Usahakan pakai yang sebelah kanan, jangan pakai yang sebelah kiri. Pakai sebelah kanan kalau pagi-pagi. Saya itu pun gitu. Kalau wudu saya nggak pernah pakai air hangat, pakai air dingin supaya fresh gitu kan. Nah, begitu pula akhirnya Nabi sholat, Ibnu Abbas sholat di samping kanan. Kemudian ketika Nabi sholat, Nabi pegang kepala Ibnu Abbas, pegang pegang kupingnya sambil gerak-gerakin kupingnya. Kata Ibnu Abbas, itu sebagai bukti bahwa Nabi bangga karena aku ikut sholat bersamanya. Tandanya kata para ulama, kalau ada orang bangun sholat malam, kita ngeliat sholat malam nih, maka usahain kita juga bangun sholat malam, ngikutin. Ya. Dan ini juga faedah kedua bahwa sholat malam boleh dilaksanakan secara berjamaah. Karena Ibnu Abbas berjamaah dengan Nabi SAW. Gitu ya. Kemudian sholatnya gimana? Sholatnya 12 rakaat. Kata Ibnu Abbas, raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini, summa raka'ataini. 6 kali dia bilang. Berarti total adalah 12 karena 2 rakaat. Dan itu salat malam itu tidak bisa langsung 12 rakaat langsung 1 kali salam, nggak bisa. Tapi salatul laili masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini juga menjadi pertanda bahwa semangat mereka dalam mengikuti Rasulullah SAW. Diikuti betul-betul. Sampai-sampai Ibnu Umar aja kan menapak tilas mana jejak-jejak yang pernah dilalui Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Luar biasa. Kemudian juga beliau SAW ketika bangun malam dan selesai kan kalau di zaman Nabi SAW azan 2 kali dan di Makkah Madinah pun 2 kali. Ya, jadi kalau Anda umroh, kalau sekiranya 3:30 itu udah azan, itu bukan azan subuh. Itu azan apa? Azan untuk bangun sholat malam. Nah, kalau azan subuhnya kira-kira kan 4:30 atau jam 5. Itu baru azan subuh. Ya. Kalau azan yang pertama, siapa yang azan? Bilal bin Rabah. Kalau azan kedua, siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Itu azan. Ya. Dan saya nggak tahu ya, di Indonesia masih ada gak yang mengamalkan sunnah ini? Ini sunnah nih. Ya. Kadang-kadang ada sebagian daerah yang ngamalkan sunnah di demo. Oh ini gangguin anak bayi tidur aja, sunnah ini, gitu kan? Gitu kan? Padahal ini sunnah. Bangunin azan, ya, dengan cara demikian. Makanya para sahabat tuh bangun paling telat kapan? Pas azan kedua. Azan kedua udah. Makanya kalau kita lagi di Madinah itu hotel udah sepi biasanya kalau udah azan kedua itu udah sepi. Karena orang udah pada berangkat semua di azan pertama. Udah pada sholat tahajud, ya, di Masjid Nabawi, gitu. Nah, kemudian dari hadis Ibnu Abbas lagi. Di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Kok beda? Kadang 12, kan 13. Kadang 9. Ya. Kalau ganjil berarti ditambah witir, gitu ya. Dan keadaannya beda-beda nih. Kemudian dalam hadis Aisyah, kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min dzalika an-naum. Nabi kalau malamnya kebetulan enggak salat, maka Nabi qada salat di waktu duha. Kata para ulama, pahalanya sama. Seandainya kita malam ketiduran, capek, semalam habis meeting. Ya, apalagi departemen produksi, meeting terus nih saya lihat. Itu kan tengah malam tuh kan udah kecapean tuh, panas-panasan siang hari, malam meeting lagi, diomelin bos lagi. Nah, gitu kalau misalkan ketiduran gak sempat sholat tahajud, maka bisa diqadha di waktu duha. Misalkan sholatnya bisa 11 rakaat di waktu malam, maka nanti duhanya ditambahin 1 jadi 12 rakaat. Karena sholat witir hanya di malam hari. Kalau di waktu duha maka sholatnya jadi genap. Ya, yang begitu yang Rasulullah SAW lakukan. Ini juga menjadi pertanda. Beliau itu sama sholat qobliyah subuh saja diqadha. Qobliyah subuh diqadha, ada hadisnya.
Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat diqodho juga. Kemudian salat malam witir diqodho. Makanya di sini dalil kata para ulama, kalau salat sunnah aja beliau qodho dan beliau memerintahkan kita untuk diqodho, apalagi orang yang sengaja meninggalkan salatnya, tentu lebih pantas untuk diqodho karena itu dosanya lebih besar. Sedangkan yang perkara sunnah tidak berdosa. Begitu para ulama mencari dalil. Dan ini adalah pendapat 4 madhab sekaligus pendapat jumhur salaf saleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Kalau kalian bangun malam, maka sebelum kalian salat malam yang panjang-panjang, maka bukalah salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, makanya di sebagian daerah, sebagian masjid itu ada namanya salat iftitah. Jadi sebelum tarawih itu mereka salat 2 rakaat ringan, bacaan ringan. Ya, bacaan ringan. Baru di rakaat yang berikutnya, di salat yang berikutnya baru mereka salat yang panjang-panjang. Dan ini ada hadis riwayat Muslim, sahih, riwayat Abu Hurairah. Ya. Kalau yang mengamalkan ini biasanya dari teman-teman Muhammadiyah. Ada istilah namanya, mereka nggak asing dengan salat iftitah. Biasanya pas bulan Ramadan ya, pas salat pas salat tarawih. Mereka mulai dengan salat iftitah dulu, baru. Mengapa? Fungsinya apa? Kok pakai ringan dulu? Ya sama. Yang namanya mesin aja butuh dipanasin, betul nggak? Tubuh pun begitu. Kalau kita mau langsung panjang-panjang, habis tidur terlap langsung panjang, Al-Baqarah langsung. Nah, berat gitu jemaah, berat. Ya, begitu pula makanya kalau seandainya tidak mengamalkan hadis ini, misalkan rakaat pertama usahakan pendek-pendek dulu. Baru salat pertama pendek-pendek, salat kedua baru panjang-panjang. Ya. Beda ceritanya dengan salat gerhana. Salat gerhana itu rakaat pertama panjang, rakaat kedua baru agak lebih ringan dibandingkan salat rakaat pertama, gitu ya. Falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kemudian hadis lainnya yang mengatakan bahwa lagi-lagi Rasulullah buka salat pendek, 2 rakaat pendek, baru yang panjang-panjang. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud itu pernah salat bersama Nabi. Sahabat aja nggak mampu menandingi kehusyuan Nabi. Ya, ini salat bersama Nabi. Sudah gitu Nabi nggak berhenti bacaannya dari Al-Baqarah disambung ke Al-Imran, ke Al-Maidah, dan terusnya ke An-Nisa dan terusnya. Disambung itu berlanjut, ya kan? Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai aku pengen berbuat yang tidak baik kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Kata dia, aku pengen duduk dan ninggalin Rasul, katanya. Sampai demikian Abdullah bin Mas'ud. Tandanya memang beliau kalau sudah sholat sama seperti para salaf ya. Kalau sudah sholat, seolah-olah kalau burung berada di atas kepala mereka, burung itu bisa hinggap, bisa diem di situ. Saking gerak dan khusyuknya, luar biasa. Ya. Nah, kemudian Aisyah ketika menjelaskan bagaimana bagusnya sholat Nabi. Nabi ketika sholat, ya, fala tas'al an husnihin wa tulihin, jangan kamu tanya gimana bagusnya, gimana cakepnya, gimana panjangnya, gitu kata Aisyah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memang memiliki fisik yang tidak sama dengan kita, sekaligus memiliki iman yang juga tidak sama dengan kita. Kemudian dari hadis yang ini Hudzaifah bin Yaman salat bersama Nabi. Lagi-lagi yang salat bersama Nabi itu banyak. Bahkan yang dibonceng Nabi saja ada banyak juga, ya. Ada sahabat, yang ditulis oleh kitab Abu Zakaria Yahya bin Mandah. Nama kitabnya itu adalah Arkabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu total ada 40 sahabat yang pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula ada orang-orang yang sahabat-sahabat yang selalu jadi makmum Rasulullah ketika salat malam. Di antara Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Semangat mereka untuk membersamai Rasulullah SAW. Ya. Nah ini ketika Rasulullah SAW salat, Rasulullah iftitahnya itu pakai lafaz Allahu Akbar Zul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azamah. Maknanya bacaan iftitah itu ada banyak. Kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kemudian bacain baca seperti Allahu Akbar kabira, kemudian baca seperti innal hamdalillah, itu boleh. Jadi segala macam doa iftitah itu ada 12 riwayat. Sahih semua menurut para sahabat. Maknanya bahkan doa iftitah itu ada yang para sahabat bikin. Maksudnya baca tasbih. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa bikin, karena nggak ada yang membenarkan. Siapa yang benarin? Emang ada Rasulullah sekarang? Nggak ada. Maknanya kalau kita bikin baca al-Fatihah sendiri, berarti kita telah berbuat bid'ah. Nggak bisa, gitu ya. Nah, kemudian
Wah, satu lagi. Kemudian kata Aisyah, qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailah. Nah, satu malam Rasulullah itu salat bacaan ayatnya dalam surat itu cuma satu ayat doang. Satu ayat doang. Diulang-ulang berkali-kali sampai pas ruku baca itu lagi, pas sujud baca itu lagi. Apa ayatnya? Dalam surat Ali Imran ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu satu ayat. Ya Allah, in tu'adzibhum, kalau engkau mengazab mereka ya Allah, mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengasih, engkau maha bijak, engkau maha berkuasa segala sesuatu. Ini sering kalau kori-kori, para imam-imam, kita lihat deh, masyayikh di Saudi, Syekh Dosari, itu kalau baca ini itu diulang. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, nangis biasanya dia. Jadi jangan bilang bid'ah, enggak, ini ada dalilnya kalau kayak itu. Dan memang beberapa ayat memang beliau mengulang-ulangnya, dan itu dalam rangka tadabbur. Makanya kita kalau baca Quran, baca ayat, itu kalau dalam ayat-ayat berkenaan dengan azab, kita a'udzubillah, ya Allah hindarilah aku dari itu. Kalau ayat berkenaan dengan rahmat, kita minta rahmat. Kalau ayat berkenaan dengan surga, kita minta surga. Kalau ayat berkenaan dengan neraka, minta perlindungan, jauhkan dari neraka. Begitulah. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, imam lagi baca ini kita ngerti, oh paham ayat tentang ini. Dan saya sendiri belum bisa, maksudnya mengganti nada. Kalau nada tentang neraka, nadanya itu seperti low, slow. Kalau nada tentang surga, lebih berirama. Itu seperti itu kalau para ahli qiraat ya, ketika membaca Quran, bisa mereka mengganti nada seketika. Dalam satu ain itu bisa diganti nadanya, luar biasa. Saya sendiri belum bisa. Ya. Nah, kita cukupkan sampai sini. Ada yang bertanya? Gak ada yang bertanya? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.